Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Pemirsa, saya akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Mas Agung Nurwijoyo yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Agung. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kemudian di sebelahnya juga sudah ada Prof. Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Prof. Yon, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bergabung melalui sambungan Zoom. Pemirsa, ini juga ada Prof. Philips Jusario Vermonte yang merupakan Presidential Communication Office. Selamat malam, Prof. Philips, sudah tersambung. Selamat malam, ralat sedikit, saya belum profesor. Oke, baik. Saya panggil Bang Philips saja kalau gitu ya, biar lebih akrab ya. Siap. Oke, baik. Saya izin ke Bang Philips terlebih dahulu. Bang, informasinya ini kan sejak pertemuan Oki akan dilakukan proses evakuasi dari kedua negara ya, baik itu Israel maupun juga Iran, warga negara yang kemudian ini berada di sana. Dan kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, ini sudah ada 97 dari Iran ya yang sudah dievakuasi. Dan juga 3 dari Israel. Mungkin boleh diupdate informasi tersebut, Pak Bang Philips? Sejauh ini belum ada update yang pas tentang angkanya, tetapi yang tadi disampaikan betul karena itu yang terjadi. Evakuasi yang dilakukan dari perbatasan di Azerbaijan ya, karena wilayah udara sudah ditutup dari KBRI dan juga pemerintah Indonesia melalui Kemlu kan membuat hotline di mana warga yang merasa membutuhkan bantuan dari KBRI untuk mendaftar dievakuasi. Semula tuh ada 116 yang mendaftar, tetapi kemudian yang ikut evakuasi ada 93 dan mereka dievakuasi bersama pendamping dari KBRI ada 3 orang dan juga ada 1 orang WNA yang merupakan pasangan dari WNI kita. Jadi memang proses ini akan terus-menerus dilakukan. Yang masih tertinggal tentu saja masih dalam koordinasi dengan KBRI. Dan itu tentu saja kita berharap agar situasi tidak semakin memburuk. Demikian, Mbak. Baik, untuk warga negara Indonesia yang kemudian di Israel ini seperti apa, Bang Philip? Ya, itu juga masih dalam koordinasi dengan KBRI, dengan pemerintah Indonesia, karena kan kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Sehingga masih dicarikan jalan untuk bisa mendeteksi dan mengidentifikasi kalau mungkin ada orang-orang warga negara Indonesia yang berada di Israel untuk segera bisa kita bantu keluar dari wilayah Israel yang tentu saja baik Israel maupun Iran hari ini sama-sama menjadi wilayah yang menjadi konflik dan konsentrasi pemerintah Indonesia hari ini adalah untuk menyelamatkan warga negara Indonesia. Tentu saja yang kita bisa lakukan hanyalah kepada mereka yang melaporkan diri, karena kalau tidak melaporkan diri tentu saja akan sulit bagi kita untuk melacak keberadaan mereka. Baik, selain hubungan diplomatik ya yang tadi sudah disebutkan menjadi salah satu kendala, begitu adakah mungkin kendala teknis lainnya yang kemudian menghalangi ya adanya proses evakuasi dari Israel, mungkin juga dari Iran balik ke Indonesia, Bang Philips? Iya, kendala utamanya adalah tentu karena wilayah udara sudah tertutup. Karena itu kita harus mencari jalan untuk bisa menyelamatkan warga negara Indonesia melalui jalan darat. Dan itu pun mungkin juga sudah semakin rumit karena wilayah-wilayah perbatasan mungkin oleh pemerintah baik di Iran maupun di Israel mungkin juga sebagian besar mulai ditutup. Namun dengan pihak Iran karena kita ada di hubungan diplomatik mungkin lebih bisa berkoordinasi, dan dengan pihak Israel itu yang sedang diusahakan oleh pemerintah Indonesia. Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau lihat hari ini di tanggal 21 Juni begitu ya, ini pertemuan dari beberapa Menlu yang tergabung dalam Oki ini sedang digelar, dan bahkan tadi sudah dari Menlu kita sendiri menyebut sudah menyerukan adanya evakuasi secepatnya begitu. Apakah Anda membaca bahwa ini mendadakan atau menjadi sinyal bahwa konflik akan semakin meluas? Ya, ada kekhawatiran ke arah sana ya. Terlebih dengan selama dari 13 Juni hingga sekarang tensinya senantiasa meninggi ya. Gitu kan. Bahkan dalam kondisi-kondisi terakhir juga Iran sudah menyerang beberapa secara spesifik ya menggunakan rudal-rudal skala menengah, misalkan yang terakhir adalah kalau tidak salah Sijil gitu ya. Dan ini juga menjadi kekhawatiran sebenarnya bagi kedua belah pihak bahwa peningkatan tensi ini perlu menjadi perhatian sifatnya lebih serius sehingga dunia internasional harus bergerak, meskipun saya melihat bahwa opini global itu lebih cenderung kepada aspek deeskalasi dari tensi dari konfliknya itu sendiri, dari perangnya. Termasuk ketika kita melihat bagaimana ketika Iran melakukan pertemuan di Jenewa dengan E3 atau European 3, Menlu Inggris, Menlu Jerman, dan Prancis. Ya.
dan meminta agar solusi-solusi diplomatik itu kemudian bisa menjadi salah satu opsi yang sifatnya bisa mendeeskalasi dari perang itu sendiri. Oke, baik. Tapi kalau kita melihat dari forum internasional ya, termasuk bahkan PBB ini menginstruksikan negara-negara di luar Israel dan juga Iran begitu ya, ini untuk menahan diri untuk tidak terlibat terlebih dahulu. Yeah. Nah, ini seandainya tidak didengarkan oleh negara-negara tersebut dan kemudian ini sama-sama mengambil sikap begitu ya, apa yang kira-kira terjadi? Tentu secara rasional tensinya akan semakin meluas dan perang itu tidak hanya melibatkan antara Iran dengan Israel dan itu menjadi satu kekhawatiran sebenarnya. Pun juga kalau kemudian kita melihat dalam beberapa hari terakhir pernyataan Trump perihal masalah mundurnya Amerika Serikat butuh waktu sekitar 2 pekan untuk kemudian menentukan apakah mereka akan ikut turun atau tidak seperti itu. Nah, ini kan juga ada potensi-potensi ke arah sana sehingga memang secara rasional tindakan untuk to refrain atau menahan diri menjadi satu kemestian agar konflik atau perangnya ini untuk kemudian bisa reda atau turun. Oke, tensinya menurun begitu ya. Saya ke Prof. Yon, kalau kita melihat ada sosok Amerika begitu ya yang kemudian ini membayangi konflik antara Israel dan juga Iran. Seandainya ditemui ada warga Amerika begitu yang kemudian ini menjadi korban dari serangan Iran ke Israel, Anda melihatnya ini akan sejauh apa dampaknya? Ya, saya kira memang ada hal-hal yang memicu ya keputusan dari Donald Trump yang secara emosional akan mempengaruhi keputusannya. Karena kalau kita lihat kepribadian Trump itu kan mudah sekali berubah ya. Ada yang mengatakan pagi mengatakan A, sore nanti bisa berubah. Bahkan informasi-informasi dari orang-orang terdekatnya juga biasa dibantah ya. Karena seakan-akan dia tidak bisa dipengaruhi. Nah, aspek-aspek emosional, psikologi yang akan menentukan kebijakan besar ini juga saya kira secara emosional kadang berpengaruh. Jadi tentu kalau kemudian ditambah ya dengan kemungkinan adanya korban di Israel itu adalah kewarganegaraan, punya kewarganegaraan Amerika yang biasanya kan memang double kewarganegaraan yang Amerika dan Israel, maka tentu responnya akan menjadi sangat keras ya, sehingga ada semacam dorongan untuk melakukan itu dan Israel akan sangat senang dengan adanya kejadian seperti itu, maka hubungan itu menjadi semakin dekat. Jadi tidak rasional lagi untuk melihat perkembangan ke depan ya. Apa yang akan terjadi, bisa saja peristiwa-peristiwa kecil itu mempengaruhi. Tapi kan harapannya sebagai pemimpin besar ya, great power, kan harusnya berpikir secara besar ya, masalah urusan-urusan besar yang mempengaruhi kehidupan dunia global kita. Karena kalau enggak khawatir kita ya akan hidup dalam kondisi bencana kemanusiaan yang luar biasa apabila Amerika kemudian masuk ya, bahkan gabung operasi militer ya, invasi ke Iran. Saya kira akan sangat beda dengan Amerika masuk ke Irak. Kalau masuk ke Irak itu tidak ada perlawanan dan semua cenderung dunia barat, negara-negara Arab setuju. Kalau ini kan hanya Israel dan Amerika saja yang firm, sementara yang lain ragu-ragu ya atas keputusan Israel. Baik, kalau ada negara lain yang kemudian terlibat dalam konflik antara kedua negara ini ya, Iran dan juga Israel, apakah Iran kemudian ini nanti akan juga memberikan serangan balasan yang sedemikian dahsyatnya kepada negara tersebut? Termasuk mungkin kita bicara di sini Amerika? Ya pasti kan kemudian pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di sekitar Irak, di mana Irak juga kan bagian penting koalisi perlawanan Iran, kemudian di Teluk Persia, ya, atau bahkan yang di Suriah itu kan bisa saja menjadi serangan-serangan sporadis, tapi itu terkoordinasi ya oleh Garda Revolusi karena mereka punya semangat yang sama untuk melakukan perlawanan dan itu kan baru lapisan pertama regional. Kalau kita kemudian global, tentu kan kita berbicara aliansi Iran itu siapa kan gitu ya, ada Rusia, kemudian kalau bombardir itu sampai menghancurkan tadi ya berbagai macam fasilitas termasuk juga bahkan pangkalan minyak yang itu menjadi kebutuhan dasar itu, siapa yang mengimpor ya, memakai minyak Iran selama ini kan sebagian besar digunakan oleh Cina begitu ya, pasti ini juga akan konstelasinya akan sangat rumit karena itu artinya bisa memotong ya
ekonomi dan perubahan di kawasan atau negara lain yang punya hubungan dekat dengan Iran.